Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rausan Sakinur, NIM 1931041225, kelas PJKRE. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang konsep dasar perkembangan motorik. Yang pertama yaitu konsep perkembangan motorik. Motorik sebagai istilah umum untuk berbagai bentuk perilaku gerak manusia. Sedangkan psikomotorik khusus digunakan pada domain mengenai perkembangan manusia yang mencakup gerak manusia. Yaitu motorik. Motorik adalah ruang lingkupnya lebih luas daripada psikomotorik. Meskipun secara umum, motorik sinonim digunakan dengan istilah gerak. Sebenarnya psikomotorik mengacu pada gerakan-gerakan yang dinamakan alih getaran elektronik dari pusat otot besar, yaitu pengertian perkembangan motorik. Perkembangan motorik adalah suatu perubahan dalam perilaku gerak yang memperlihatkan interaksi dari kematangan makhluk dan lingkungannya. Pada manusia, perkembangan motorik merupakan perubahan kemampuan gerak dari bayi sampai dewasa yang melibatkan berbagai aspek perilaku dan kemampuan gerak. Aspek perilaku dan perkembangan motorik saling mempengaruhi satu sama lainnya. Sekelompok pakar perkembangan motorik memunculkan sebuah definisi mengenai perkembangan motorik, yaitu sebagai perubahan dalam perilaku gerak yang merefleksikan interaksi dan kematangan organisme dan lingkungannya. Selanjutnya, definisi ini diyakini masih melahirkan dua pandangan yang berbeda. Yang pertama, perkembangan motorik lebih memperhatikan pada gerak yang dihasilkan, movement atau movement produk. Yang kedua, kelompok lainnya memandang bahwa perkembangan motorik lebih menekankan pada gerak proses atau movement proses. Pendapat dari Georg dari dalam Peine tahun 1996 menjelaskan bahwa perkembangan motorik dapat didefinisikan sebagai perubahan kompetensi atau kemampuan gerak dari mulai masa bayi sampai masa dewasa, serta melibatkan berbagai aspek perilaku manusia. Kemampuan motorik dan aspek perilaku yang ada pada manusia ini mempengaruhi perkembangan motorik, dan perkembangan motorik itu sendiri mempengaruhi kemampuan dan perilaku manusia. Pada tahun 1988, Roberto selanjutnya mengklarifikasi peranan dari para ahli perkembangan motorik melalui penjelasannya bahwa kita berupaya untuk meningkatkan pemahaman dalam tiga hal sebagai berikut. 1. Kita mencoba untuk memahami perilaku gerak, apa yang terjadi dan mengapa hal itu terjadi. Yang kedua, kita berusaha untuk mengerti apa perilaku sekarang sama dengan perilaku sebelumnya dan mengapa. Yang ketiga, kita mencari tahu apa perilaku sekarang akan serupa dengan perilaku yang akan datang dan mengapa. Materi selanjutnya yaitu perbedaan perkembangan, kematangan, dan pertumbuhan. Perkembangan mencakup kedua unsur, yaitu kematangan dan pertumbuhan. Perkembangan merupakan istilah umum yang merujuk pada kemajuan dan kemunduran yang terjadi hingga akhir hayat. Pertumbuhan merupakan aspek struktural dan perkembangan, sedangkan kematangan berkaitan dengan perubahan fungsi pada perkembangan manusia. Selanjutnya yaitu prinsip perkembangan motorik. 1. Bergantung pada perkembangan otot dan syaraf. Yang kedua, belajar motorik tidak terjadi sebelum anak matang. Yang ketiga, mengikuti pola yang diramalkan. Yang keempat, dimungkinkan menentukan norma perkembangan. Yang kelima, urutan perkembangan motorik. Dan yang keenam, perbedaan individu dalam laju perkembangan. Selanjutnya yaitu nilai-nilai dalam perkembangan motorik. 1. Pengalaman. Yang kedua, hak dan kesempatan beraktivitas. Yang ketiga, keseimbangan jiwa dan raga. Keempat, mampu berperan menjadi dirinya sendiri. Kelima, kesehatan yang baik. 6. Katarsis emosional. 7. Kemandirian. 8. Hiburan diri. 9. Sosialisasi. Dan 10. Konsep diri. Selanjutnya ada tujuan dan fungsi perkembangan motorik. Tujuannya yaitu perkembangan motorik mengkaji proses pertahapan kemampuan
kemampuan gerak, apakah kemampuan gerak individu tersebut sudah sesuai dengan masanya. Selanjutnya yaitu fungsinya. Fungsi perkembangan motorik adalah pengesahan keterampilan yang tergambar dalam kemampuan penyelesaian tugas gerak tertentu. Kualitas gerak terlihat dari beberapa jauh anak tersebut mampu menampilkan tugas gerak yang diberikan dengan tingkat keberhasilan tertentu. Selanjutnya yaitu perkembangan motorik, hubungannya dengan perkembangan kognitif. Perkembangan kognitif dan perkembangan motorik secara konstan berinteraksi. Perkembangan kognitif lebih kuat tergantung pada kemampuan intelektual. Proses interaksi semacam ini nampak pada teori Piaget. Teori Piaget dapat mengkategorikan perilaku ke dalam 4 tahap perkembangan kognitif, yaitu sensorimotorik lahir sampai dengan 2 tahun, pre-operasional 2 tahun sampai dengan 8 tahun, konkret operasional 8 tahun sampai dengan 11 tahun, dan formal operasional 11 sampai 12 tahun. Selanjutnya, menurut Piaget, perkembangan kognitif terjadi melalui suatu proses yang disebut dengan adaptasi. Adaptasi merupakan penyesuaian terhadap tuntutan lingkungan dan intelektual melalui 2 hal, yaitu asimilasi dan akomodasi, di mana asimilasi merupakan proses yang anak upayakan untuk menafsirkan pengalaman barunya yang didasarkan pada interpretasinya saat bersekarang mengenai dunianya. Dan akomodasi merupakan aspek kedua dari adaptasi. Individu berusaha untuk menyesuaikan keberadaan struktur pikiran dengan sejumlah pengalaman baru. Teori selanjutnya adalah tahap sensorimotor dan perkembangan motorik. Pada tahap sensorimotor, Piaget menggambarkan seperti berpikir melalui gerak tubuh. Dengan kata lain, kemampuan untuk belajar dan meningkatkan kemampuan intelektual berkembang dengan suatu hasil dari perilaku, gerak, dan konsekuensinya. Menurut Piaget, gerak melalui berhubungan dengan proses berpikir pada tahap sensorimotor. Pengetahuan dan berpikir muncul sebagai hasil dan akibat dari perilaku yang terjadi pada gerak tubuh. Pada masa ini, anak tengah beradaptasi dengan lingkungan dengan banyak menggunakan gerak refleks dan menggerakkan jari tangan, menendangkan kaki, menangis, dan bentuk aktivitas refleks lainnya. Selanjutnya, tahapan prepersonal dan perkembangan motorik. Pada tahap ini, Piaget memberikan penekanan berupa batasan usia dan kemampuan. Pada tahap prepersonal, anak masih belum memiliki kemampuan untuk berpikir logis atau operasional. Piaget membaginya menjadi 2 sub-bagian, yaitu 1. Prekonseptual, artinya kondisi berpikir tanpa dasar atau masih menduga-duga, dan kondisi ini umumnya terjadi pada anak berusia 2 tahun sampai dengan 4 tahun. Yang kedua, intuitif, artinya anak akan berpikir menurut kata hati. Kondisi ini terjadi pada anak yang berusia 4 tahun sampai dengan 7 tahun. Terkait dengan perkembangan motorik, pada tahapan preoperasional, anak sudah mulai dengan melakukan berbagai bentuk gerak dasar yang dibutuhkan, seperti berjalan, berlari, melempar, menendang, dan sebagainya. Gerakan ini umumnya dilakukan tanpa teknik, hanya dugaan dan kata hatinya. Oleh karena itu, perlu ada upaya untuk memberikan latihan-latihan keterampilan gerak agar terjadi proses percepatan dalam kemampuan geraknya, karena ini pula akan membantu perkembangan kognitifnya. Selanjutnya, tahapan konkret operasional dan perkembangan motorik. Karakteristik umum dari tahapan konkret operasional adalah bertambahnya kemampuan dari variabel dalam situasi pemecahan masalah atau problem solving. Pada masa ini, anak sedang memasuki periode transisi dan aspek gerak dan gerak yang dapat dikembangkan sudah mengarah pada peningkatan
pilihan gerak yang lebih kompleks, seperti berlari dengan posisi lengan di samping badan dan berirama atau menendang bola dengan teknik yang lebih baik. Tentunya, proses latihan gerak yang teratur dan berkelanjutan akan memberi dampak terhadap peningkatan kemampuan baik aspek kognitif maupun motoriknya. Materi selanjutnya yaitu formal operasional dan perkembangan motorik. Tahap ini merupakan kemampuan untuk mempertimbangkan ide-ide yang tidak didasarkan pada realita. Anak sudah mampu berpikir yang bersifat abstrak, namun menurut Piaget, banyak individu tidak pernah mencapai tahapan seperti ini. Justru orang yang memiliki rata-rata skornya rendah pada tes inteligensi sangat memungkinkan tidak mencapai tahap formal operasional. Pada masa ini, gerak yang dapat dikembangkan mengarah pada cabangan olahraga. Anak sudah saatnya menentukan sikap cabang olahraga apa yang akan ditekuni untuk hobi dan atau masa depannya. Sekian dari presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.